Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai balance scorecard dengan anggota kelompok Siti Ilsa, Ananda Putri Utami, Melsa Ayu, Dewi Dwi Fitria, Aziz Alfarizi, dan Dewi Wahyudi. BSC adalah sistem perencanaan dan manajemen strategis. BSC merupakan organisasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan apa yang ingin mereka capai, diselaraskan dengan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan setiap orang dengan strategi prioritas proyek, produk, dan layanan untuk mengukur dan memantau kemajuan suatu target strategis. Balance Scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton di Harvard Business Review edisi Januari sampai dengan Februari 1992 yang menerapkan Balance Scorecard sebagai alat ukur yang berbasis strategis. Adapun Balance Scorecard meliputi financial perspective, internal proses bisnis perspektif, customer perspektif, dan learning and growth. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif yang ada pada balance scorecard. Balance scorecard sendiri memiliki 4 perspektif, di mana masing-masing perspektifnya memiliki tujuan masing-masing. Perspektif pertama yaitu perspektif keuangan, di mana pada perspektif ini bertujuan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari suatu penjualan yang dilakukan dalam masa periode tertentu. Pada perspektif kedua yaitu perspektif pelangganan, di mana pada perspektif ini bertujuan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta membina dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya. Perspektif ketiga yaitu perspektif internal bisnis, di mana pada perspektif ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses operasi, inovasi, dan pelayanan penjual untuk mempertahankan eksistensi bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Dan perspektif yang terakhir merupakan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana pada perspektif ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas untuk tercapainya tujuan jangka panjang bisnis melalui perbaikan ataupun investasi. Adapun manfaat dari BSC yaitu untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai aspek termasuk perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat perspektif tersebut dapat dijadikan indikator pengukuran kinerja yang saling melengkapi dan memiliki keterkaitan. Sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan. BSC ini juga dirancang untuk dapat menyeimbangkan pengukuran aspek keuangan dan non-keuangan. Selain itu, tujuan dari penerapan BSC ini adalah untuk menyediakan suatu kerangka kerja yang komprehensif dan menerjemahkan strategi bisnis ke seperangkat ukuran kinerja yang lebih mudah untuk dipahami. Untuk manfaat BSC yaitu yang pertama, mendapatkan kesepakatan dan komitmen bersama dari semua pihak yang berada di tingkat manajemen atas. Yang kedua, mendesain model scorecard yang bisa membuat perusahaan menerima faktor-faktor penentu seperti perspektif bisnis, tujuan strategi, KPI. Yang ketiga, mengembangkan program pendekatan yang paling tepat diterapkan oleh perusahaan sehingga BSC dapat menjadi bagian dari budaya organisasi yang bersangkutan. Dengan begitu, proses penyesuaian akan berjalan lebih mudah dan perusahaan dapat memperhitungkan apakah ada akibat yang cukup besar atas usaha tersebut. Yang keempat, penentuan elemen-elemen scorecard dan pengoptimasian pendistribusian data di dalamnya dapat dilakukan dengan lebih mudah apabila perusahaan mudah mengatur software komputer data-data scorecard yang berwujud angka-angka pengukuran tersebut akan interview dari periode ke periode secara terus-menerus. Yang kelima, melakukan proses input untuk menyusun SWOT balance scorecard. Yang keenam, mengembangkan timeline ketepatan waktu. Yang ketujuh, membentuk framework dengan metode Koffa. Perkembangan balance scorecard bukan hanya sekedar sistem pengukuran operasional, tetapi juga digunakan sebagai sarana yang menyangkut suatu sistem manajemen strategis untuk mengelola strategi dalam menggunakan keberhasilan perusahaan jangka panjang.
Sarana tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 hal, yang mana suatu organisasi untuk menghasilkan berbagai proses manajemen harus menggunakan metode pengukuran score record, yaitu yang pertama, memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategis, yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan tujuan serta ukuran strategis, yang ketiga, merencanakan dan menetapkan sasaran, dan yang terakhir, umpan balik dan pembelajaran strategis. Berikutnya yaitu keunggulan serta kelemahan dari balance scorecard. Keunggulan dari balance scorecard ini ada 4. Yang pertama yaitu komprehensif, yang mana balance scorecard ini dapat memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan strategi. Dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, akan meluas menuju ke 3 perspektif yang lain seperti pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Keunggulan yang kedua yaitu koheren. Nah, koheren ini berarti balance scorecard ini mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat atau causal relationship di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Keuntungan yang ketiga yaitu seimbang, yang berarti keseimbangan sasaran strategis yang dihasilkan oleh sistem perencanaan ini strategis penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang. Oleh karena itu, semua perspektif dari balance scorecard ini harus diperlukan seimbang. Kemudian yang keunggulan terakhir yaitu terukur, yang mana balance scorecard ini mengukur sasaran-sasaran strategis yang sulit untuk diukur. Nah, selain memiliki keunggulan, sistem dari balance scorecard ini memiliki kelemahan, diantaranya yaitu yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Yang kedua, yaitu terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, ukuran-ukuran yang tidak diperbaharui. Dan yang terakhir, yaitu terlalu banyak pengukuran yang dilakukan sehingga manajerialnya kurang.